warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Leili Salama dengan NIM 24OSP153 kelas 2D dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan mata kuliah PLC dan HMI. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mid dan final dari mata kuliah PLC atau Programmable Logic Controller dan HMI serta uji kompetensi. Adapun dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Bapak Taufik Muhtar STMT dan Bapak Lutfi STMT. Baik teman-teman, langsung saja kita lanjut ke penjelasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proyek merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Selanjutnya kita masuk pada tujuan. Tujuan proyek yaitu memahami konsep dasar PLC serta penerapannya pada sistem kontrol motor 3 fasa forward reverse. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan atau struktur. Yang pertama ada pengertian PLC, selanjutnya komponen utama pada PLC, sejarah PLC, kelebihan PLC dibandingkan dengan relay, klasifikasi PLC, spesifikasi dari merek dan tipe PLC, prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC, yang terdapat wiring rangkaian daya, wiring rangkaian kontrol, diagram ladder, dan tabel IO list. Selanjutnya yaitu pengertian PLC. Di sini saya mengambil pengertian PLC menurut dua pendapat, yaitu menurut NEMA dan menurut Iwan Setiawan. Menurut NEMA, Programmable Logic Controller adalah sebuah perangkat elektronik digital dengan memori dan logika yang bisa diprogram untuk menyimpan instruksi yang menjalankan fungsi yang lebih spesifik, seperti logika, sequence, timing, counting, dan aritmatika. Sementara itu, menurut Iwan Setiawan, Programmable Logic Controller adalah sebuah komputer yang dirancang secara khusus untuk mengontrol suatu proses atau mesin. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan utama antara definisi PLC dari NEMA dan Iwan Setiawan. Persamaannya, keduanya menyatakan bahwa PLC digunakan untuk mengendalikan proses atau mesin secara otomatis dalam industri. Sementara itu, perbedaannya, NEMA lebih bersifat standar industri dan teknis, sedangkan Iwan Setiawan lebih bersifat edukasi dan aplikatif dalam konteks otomasi industri. Baik, adapun komponen utama pada PLC yaitu Central Processing Unit atau disingkat sebagai CPU, dan terdapat input beserta output. Lalu di dalam CPU ini terdapat bagian komponen seperti prosesor, memori, dan power supply. Dan di bagian input ini terdapat push button dan limit switch serta komponen lainnya yang dapat dijadikan sebagai input. Lalu pada bagian outputnya yang akan dikontrol yaitu buzzer, lampu, coil, dan komponen lainnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan PLC. Saya mengambil dari beberapa tonggak. Tonggak pertama yaitu pengenalan konsep PLC di tahun 1960-an. PLC pertama kali diperkenalkan untuk menggunakan relay dalam sistem otomatisasi. Pada tonggak kedua, evolusi PLC ke versi digital. Pada tahun 1970-an, PLC mulai menggunakan sistem digital untuk kontrol yang lebih baik. Selanjutnya, pada tonggak ketiga, penambahan fitur tingkat lanjut. Era 1980-an melihat penambahan fitur seperti programming yang lebih fleksibel dan tampilan grafik. Pada tonggak keempat, integrasi PLC dengan teknologi jaringan. Di tahun 1990-an, PLC mulai terintegrasi dengan jaringan industri untuk efisiensi lebih. Yang terakhir, pada tonggak kelima, PLC dalam era IoT. Saat ini, PLC mengadopsi teknologi IoT untuk otomatisasi yang lebih cerdas dan terhubung. Selanjutnya, kelebihan PLC dibandingkan relay konvensional. PLC memungkinkan perubahan logika yang mudah dilakukan tanpa perlu penggantian perangkat keras, sehingga meningkatkan fleksibilitas sistem kontrol. Selanjutnya, keandalan sistem kontrol.
Dengan lebih sedikit komponen bergerak, PLC mengurangi risiko kerusakan dan meningkatkan keandalan dalam operasi jangka panjang. Selanjutnya, efisiensi dalam pemasangan dan perawatan. Pemasangan lebih cepat dan tidak rumit, perawatan lebih mudah dan hemat waktu, dan mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Selanjutnya itu terdapat klasifikasi PLC. Di sini terdapat nano PLC untuk aplikasi kecil kurang dari 50 IO. Selanjutnya mikro PLC 50 sampai 300 IO umum untuk mesin kecil dan menengah. Modular PLC kapasitas IO besar dan ditambah modul sesuai kebutuhan. Rack PLC skala industri besar dengan banyak slot modul untuk integrasi kompleks. Baik, selanjutnya itu spesifikasi PLC. Di sini saya menggunakan PLC merek Omron CP1L L20DRA dengan power supply 100 sampai 240 VAC dan jumlah IO-nya yaitu 12 input dan 8 output. Selanjutnya pada port komunikasi ini RS232C atau USB dan memori program 8000 step. Lalu keunggulannya yaitu hemat tempat, mendukung instruksi High-speed, counter dan PWM, mudah diintegrasikan HMI atau sensor. Baik, selanjutnya yaitu di sini terdapat wiring diagram rangkaian daya, wiring diagram rangkaian kontrol, dan tabel IO list. Yang pertama itu ada wiring diagram rangkaian daya. Di sini terdapat sumber 3 fasa yaitu RS dan T. Selanjutnya terdapat 1 buah MCB dan terdapat 2 buah kontaktor yaitu kontaktor forward dan kontaktor reverse. Lalu terdapat 1 buah tor, motor dan kabel secukupnya. Lalu di sini untuk motor berputar secara forward atau clockwise, urutan fasanya yaitu RS dan T. Sementara itu untuk motor berputar secara reverse atau counter clockwise, urutan fasanya yaitu TSR. Selanjutnya kita masuk ke tabel IO list, yaitu yang pertama ada PB Star dengan IO tipenya digital input dengan alamat 0.01 untuk mengaktifkan sistem. Selanjutnya PB Stop dengan IO tipe digital input dengan alamat 0.03 untuk menghentikan sistem. Selanjutnya PB Reset dengan IO tipenya digital input dengan alamat 0.05 untuk mereset sistem. Selanjutnya kontaktor forward dengan IO tipe digital output dengan alamat 100.07 untuk motor berputar secara forward. Lalu untuk kontaktor reverse dengan IO tipe digital output dengan alamat 100.6 untuk motor berputar reverse. Selanjutnya buzzer dengan IO tipe digital output dengan alamat 100.5 sebagai indikator alarm. Selanjutnya kita masuk ke dalam wiring diagram rangkaian kontrol. Di sini terdapat terminal input dan terminal output. Pada terminal input terdapat tombol start, stop, dan reset untuk alamatnya sesuai tabel IO list tadi. Selanjutnya pada digital output ini terdapat buzzer, kontaktor forward, kontaktor reverse, dan alamatnya sesuai IO list tadi. Dan pada sumber tegangan 220 VAC ini terhubung ke L1 dan L2. Di sini saya menggunakan Omron CP1L L20DRA. Jadi di sini adalah program PLC forward reverse motor induksi 3 fasa dengan menggunakan 4 buah timer dan 1 counter. Di sini saya menggunakan aplikasi CX Programmer. Langsung saja kita ke cara kerjanya. Ketika push button start ini ditekan, maka arus akan mengalir dan mengaktifkan coil Emran. Coil Emran aktif akan merubah keadaan setiap anak kontaknya. Jadi di sini kita bisa mencari alamat yang sama. Di sini yang awalnya normally open akan berubah keadaan menjadi close. Di sini close dan di sini juga close.
Jadi fungsi dari kontak Emran di sini adalah sebagai latching, yang mana ketika push button start ini dilepas, maka arus akan tetap mengalir dan mengaktifkan coil Emran. Lalu pada program Emran yang ini arus akan mengalir dan mengaktifkan T0. Dan pada program Emran yang di sini juga arus akan mengalir dan mengaktifkan kontaktor forward, sehingga motor dapat berputar secara forward selama 8 detik. Setelah selesai menghitung selama 8 detik, maka kontak dari T0 ini akan berubah keadaan, yang awalnya normally open menjadi close, sehingga arus mengalir dan mengaktifkan T1. Dan pada T0 di sini akan berubah keadaan menjadi open, sehingga kontaktor forward ini tidak mendapatkan arus dan menyebabkan motor menjeda selama 5 detik atau berhenti selama 5 detik. Setelah selesai menjeda selama 5 detik, maka kontak dari T1 ini akan berubah keadaan menjadi close, sehingga arus mengalir dan mengaktifkan T2. Lalu pada T1 di sini akan berubah keadaan menjadi close, sehingga arus mengalir dan mengaktifkan kontaktor reverse, sehingga menyebabkan motor dapat berputar secara reverse selama 8 detik. Setelah selesai menghitung selama 8 detik, maka kontak dari T2 ini akan berubah keadaan menjadi close, sehingga arus mengalir dan mengaktifkan T3. Dan pada kontak T2 di sini akan open, sehingga kontaktor reverse tidak mendapatkan arus dan menyebabkan motor menjeda selama 5 detik atau berhenti selama 5 detik. Setelah selesai menjeda selama 5 detik, maka kontak dari T3 ini akan berubah keadaan, yang awalnya normally open menjadi close, sehingga arus mengalir dan mengaktifkan counter. Counter di sini nilainya akan berkurang dan siklus ini akan berulang selama 3 kali. Setelah counter aktif, maka kontak dari C0 ini akan berubah keadaan menjadi open, sehingga pada program ini tidak mendapatkan arus dan tidak aktif. Sementara pada kontak C0 di sini akan berubah keadaan, yang awalnya normally open menjadi close, sehingga arus mengalir dan mengaktifkan buzzer. Lalu cara untuk menghentikan buzzer di sini terdapat 2 tombol. Yang pertama push button reset, yang kedua itu push button stop. Jadi guna dari push button reset di sini adalah untuk mengulang sistem. Sementara dari fungsi dari push button stop ini adalah untuk menghentikan sistem. Jadi nanti ketika push button stop ini ditekan, maka seluruh program di sini akan berhenti atau akan off, dan program akan kembali berjalan ketika ditekan push button start. Skenario studi kasus. Skenario studi kasus 1. Ketika tombol push button start ditekan, maka sistem akan mulai beroperasi. Ketika sistem mulai beroperasi, maka motor induksi 3 fasa akan berputar secara forward atau clockwise selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Selanjutnya motor induksi 3 fasa akan berputar secara reverse atau counter clockwise selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Proses kedua akan kembali diulangi secara otomatis sebanyak 2 kali, total 3 kali. Setelah 3 kali langkah 2 terulang, maka alarm atau buzzer akan berbunyi. Buzzer akan berhenti berbunyi jika tombol push button stop atau push button reset ditekan. Jika tombol push button reset ditekan, maka sistem akan memulai kembali proses mulai dari langkah 2. Jika tombol push button stop ditekan, maka sistem akan berhenti atau stop. Selanjutnya pada skenario studi kasus ini terdapat timing table. Di sini terdapat output device, kontaktor forward dan kontaktor reverse, serta step time. Pada kondisi T0, yang aktif itu adalah kontaktor forward selama 8 detik. Selanjutnya pada T1 ini atau timer 1 ini terjadi jeda selama 5 detik. Dan pada T2 ini yang aktif adalah kontaktor reverse selama 8 detik. Selanjutnya pada T3 atau timer 3 ini terjadi jeda selama 5 detik atau berhenti selama 5 detik. Jadi total timingnya adalah 26 detik.
Pada video ini ditampilkan proses merangkai rangkaian kontrol pada PLC. Untuk alamatnya sesuai dengan gambar wiring diagram di samping. Namun pada gambar ini terjadi kesalahan pada sambungan L1 ke COM. Seharusnya COM yang dihubungkan adalah COM yang terhubung ke alamat 100.4, 100.5, 100.6, dan 100.7. Ini adalah hasil rangkaian dari gambar di samping. Selanjutnya adalah cara membuat ladder diagram. Di sini kita menggunakan aplikasi CX Programmer. Sebelum lanjut, kita harus membuat IO-list-nya terlebih dahulu. Setelah selesai membuat IO-list, langsung saja kita membuat ladder diagram seperti pada gambar di samping. Setelah selesai membuat ladder diagram, langsung saja kita simulasikan programnya. Dapat kita lihat bahwa program sudah berjalan dengan lancar. Siklus ini akan berulang selama 3 kali. Setelah selesai, maka counter akan aktif dan buzzer akan bunyi. Setelah itu kita mentransfer program yang telah kita buat tadi dari PC ke komponen PLC-nya. Setelah proses transfer selesai, kita bisa melakukan pengujian pada rangkaian kontrol yang sudah dibuat tadi. Untuk pengujiannya, kita bisa menekan tombol push button start agar program berjalan. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa indikator output aktif sesuai dengan instruksi dan alamat yang telah diberikan pada program PLC. Aktifnya alarm buzzer menunjukkan bahwa counter pada program tersebut telah mencapai 3 kali siklus. Ini adalah push button reset, gunanya untuk mengulang program dari awal, dan push button stop untuk menghentikan program. Selanjutnya adalah cara pembuatan HMI atau Human Machine Interface. Kita menggunakan aplikasi CX Supervisor pada PC. Pembuatan HMI ini dibuat sebagai antarmuka antara operator dan PLC agar proses monitoring dan pengendalian sistem menjadi lebih mudah. Di sini adalah tahap pembuatan komponen pada HMI seperti run, forward, reverse, push button start, push button stop, dan push button reset.
Setelah selesai, kita dapat menghubungkan HMI dengan ladder diagram sebelumnya. Setelah selesai transfer, maka akan muncul tampilan seperti ini dan membuktikan bahwa keduanya sudah terhubung. Setelah itu, kita bisa simulasikan HMI dengan program ladder yang sudah terhubung pada PLC. Dapat kita lihat di sini bahwa kontaktor aktif secara bergantian. Siklus ini berulang selama 3 kali sehingga konter aktif. Baiklah, setelah melakukan beberapa percobaan sebelumnya, pada sesi ini kami akan mendemonstrasikan tahapan kerja sistem yang telah kami buat. Pertama, pada video pertama, kami melakukan rangkaian wiring control pada PLC. Di tahap ini, kami menghubungkan sumber daya, input, dan output sesuai dengan diagram yang telah dirancang. Tujuan dari percobaan ini adalah memastikan bahwa setiap komponen terhubung dengan benar, sehingga PLC dapat menerima sinyal input dan mengendalikan output dengan baik tanpa terjadi kesalahan koneksi. Selanjutnya, pada video kedua, kami melakukan pembuatan dan pemrograman PLC menggunakan komputer. Program ini dibuat sesuai dengan logika kerja sistem yang diinginkan. Setelah selesai program, dilakukan proses download ke PLC dan pengujian untuk memastikan bahwa perintah yang diberikan dapat dijalankan sesuai dengan urutan dan fungsi yang telah direncanakan. Kemudian, pada video ketiga, kami melakukan pembuatan HMI menggunakan komputer. HMI ini berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem PLC. Melalui HMI, operator dapat memantau kondisi sistem, mengontrol proses, dan melihat status input dan output secara lebih mudah dan visual. Dari hasil beberapa percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem PLC yang dirancang telah berjalan dengan baik, mulai dari wiring, pemrograman, hingga integrasi dengan HMI. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara PLC dan HMI berjalan sesuai dengan perancangan awal. Selanjutnya adalah proses penyambungan rangkaian kontrol PLC dengan motor induksi 3 fasa. Dapat kita lihat sesuai dengan rangkaian di samping, terdapat komponen berupa tor. Ini adalah tor yang terhubung dengan motor induksi 3 fasa. Setelah itu, kabel T1, T2, dan T3 kita hubungkan ke kontaktor forward sesuai dengan wiring. Setelah itu, terdapat MCB 3 fasa yaitu L1, L2, dan L3. Kita hubungkan ke kontaktor forward sesuai dengan wiring L1, L2, dan L3. Setelah itu, kita pastikan kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah terhubung semuanya, maka boleh dilakukan pengujian. Caranya dengan sumber 3 fasa. Setelah itu, kita menaikkan MCB 3 fasa yang telah kita hubungkan ke kontaktor tadi, dan untuk mengaktifkan, tekan push button start. Maka motor akan berputar secara forward selama 8 detik. Setelah selesai, maka menjeda 5 detik. Selanjutnya, motor akan berputar secara reverse selama 8 detik dan kembali terjeda atau berhenti selama 5 detik. Selanjutnya, siklus ini akan berulang sampai 3 kali. Dan setelah itu, maka buzzer akan aktif sebagai indikator alarm. Dan untuk menghentikan sistem, kita bisa menekan push button stop dan push button reset untuk mengulang sistem dari awal. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan PLC dan HMI. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sistem kontrol otomatis dan manfaatnya dalam dunia industri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.